Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teknisi Cuan. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, amin ya rabbal alamin. Di depan saya ada HP Oppo A55 dengan kondisi mati total. Untuk HP ini sendiri sudah saya lakukan pembongkaran dan sudah saya lakukan pengecasan. Dan ini saya tekan tombol power, tidak ada konsumsi sama sekali, tidak ada. Dan untuk out pengecasan di nomor 1 hanya 0,1 ya, 0,10 mA, itu sangat kecil ya. Dan ini coba saya lakukan pengukuran di jalur VBUS-nya dan VBAT-nya ya. Dan untuk di jalur VBAT tidak mengeluarkan nilai 4 volt. Untuk di jalur VBUS itu mengeluarkan nilai 5,2 volt, dan untuk di jalur VBAT itu tidak mengeluarkan nilai sama sekali. Ini coba saya lakukan pengukuran tegangan yang ada di baterai, apakah untuk tegangan baterai ada atau tidak. Dan ternyata untuk tegangan di baterai itu 0 ya. Ini coba saya lakukan tembak tegangan ya, menggunakan power supply di baterainya. Dan kita tunggu sekitaran 5 menit. Dan ini dia kurang lebih 5 menit ya. Coba saya lakukan pengukuran lagi sebelum kita pastikan lagi bahwasanya sudah ada tegangan di baterainya atau belum. Dan bisa dilihat 3,8. Untuk persyaratannya di tegangan 3,8 seharusnya HP-nya sudah bisa untuk pengecasan ataupun dinyalakan sudah mau menyala. Ini coba saya tekan tombol power namun tidak ada respon sama sekali. Dan ini coba saya lakukan pengecasan lagi, namun tidak ada responnya. Setelah saya lakukan pengecasan, ini langsung saja saya akan lepaskan untuk mesinnya dan lanjut saya ukur. Dan ini dia untuk penampakan mesinnya. Sudah saya lakukan pengukuran menggunakan power supply, dan itu analisa saya kerusakan di jalur PPH power. Maka dari itu untuk HP-nya saya akan lepaskan untuk di area blok IC cas. Saya akan lepaskan untuk kalingannya. Untuk prosesnya saya percepat. Dan ini dia untuk penampakan di blok IC cas setelah saya lepaskan untuk kalingannya. Dan ada satu lilitan ya yang terlepas, entah itu pada saat pengangkatan kalingan atau memang terlepas ya untuk lilitannya, dikarenakan HP ini itu sering, kata pemilik, sering dibanting ya. Namun di sini untuk LCD-nya itu masih original. Namun HP ini katanya sering di banting. Dan untuk kalingannya pun saya bongkar, itu sudah peot-peot ya untuk kalingan di penutup mesinnya, kalingannya.
dan ini saya ukur untuk di jalur PPH power. Ini coba saya lakukan pengukuran di jalur vibasnya, apakah mengeluarkan nilai 5 volt sampai ke IC charge-nya atau tidak. Ini coba saya akan lakukan pengukuran, ya mengeluarkan nilai itu bisa dilihat ya, untuk jalur vibasnya itu mengeluarkan nilai sampai ke IC cas, dan untuk jalur vibatnya itu tidak mengeluarkan nilai sama sekali. Untuk di jalur PPH power itu tidak mengeluarkan nilai, seharusnya mengeluarkan nilai. Itu yang mengakibatkan di jalur vibat tidak mengeluarkan nilai, karena di jalur PPH power tidak mengeluarkan nilai. Maka dari itu ini saya akan lakukan pengukuran secara dioda mode, apakah betul-betul untuk di jalur PPH power itu konslet atau tidak. Dan betul sekali untuk di jalur PPH power itu konslet. Bisa dilihat untuk di jalur PPH power itu nilainya konslet ya. Maka dari itu langsung saja ini saya angkat untuk lilitan yang ada di IC cas di jalur PPH power untuk saya lakukan tembak tegangan. Dan itu dia sudah saya angkat untuk lilitannya. Ini saya tambahkan sedikit timah cair agar dan ini saya pasangkan untuk kabel ya, agar pada saat tembak tegangan memudahkan kita ya. Ini saya bersihkan lagi menggunakan thinner dari sisa-sisa timah. Fungsinya kabel agar memudahkan kita pada saat pencarian konslet saat kita lakukan tembak tegangan. Ini saya menggunakan ember dan setelan di 4 volt ya. Dan bisa diperhatikan untuk kalingannya di blok sinyal sudah saya potong sebagian. Ini saya tambahkan cairan thinner dan saya akan lakukan tembak tegangan. Bisa diperhatikan untuk di kapasitor yang besar itu tersangkanya ya. Namun sebelum itu saya lakukan pengukuran apakah betul untuk di kapasitor ini yang konslet, dan betul sekali untuk kapasitor ini itu yang konslet. Maka dari itu ini saya akan lakukan pencungkelan. Saya akan lakukan pencungkelan. Waduh, namun untuk kapasitor di bawahnya itu ikut
tercongkel ya, maka dari itu ini saya amankan terlebih dahulu untuk kapasitor yang kecil, dan saya amankan agar pada saat nanti saya akan pasang ulang nih. Lanjut saya akan angkat untuk kapasitor yang besar ini dibantu dengan blower, dan sudah saya angkat. Ini saya ukur lagi, dan betul sekali untuk konsletnya sudah hilang. Lanjut ini saya akan lakukan pemasangan ulang komponen yang saya lepaskan, dan lilitan yang di dekat IC yang terlepas tadi saya akan lakukan pergantian. Ini saya ambil dari bangkaian, yang penting ukurannya sama, walaupun bentuknya agak berbeda, tapi yang penting sama-sama lilitan ya. Dan lanjut saya pasang kembali untuk lilitan yang saya lepaskan dari jalur PPH power. Untuk saya lakukan tembak tegangan tadi, lanjut saya akan pasang kembali. Dan ini dia sudah saya pasang untuk komponennya. Ini saya bersihkan kembali untuk sisa fluxnya menggunakan thinner, dan saya akan lakukan percobaan apakah sudah bisa untuk mau menyala atau tidak ya. Sudah mau bisa menyala atau tidak, ini saya akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah mau menyala? Dan alhamdulillah muncul logo Oppo, itu tandanya HP-nya sudah menyala kembali. Bisa dilihat. Dan ini lanjut saya akan pasang kembali untuk komponen yang tadi di blok IC sinyal tadi yang konslet. Untuk di jalur PPH power saya pasang kembali untuk komponen kapasitor untuk yang konslet, dan yang tadi tercabut ya, saya tercongkel tadi saya pasangkan kembali. Dan untuk kapasitor yang konslet ini saya akan lakukan pergantian. Saya ambil dari bangkaian, yang penting ukurannya sama. Ini saya blower. Dan ini dia untuk penampakan mesinnya, bisa dilihat. Untuk penampakan mesinnya, lanjut ini saya akan rakit ya, rakit kembali. Ini saya pasangkan untuk kameranya, dan saya akan rakit. Untuk servisan ini sendiri, untuk pemiliknya kebetulan lagi nunggu, ibu-ibu lagi nunggu ya. Dan HP ini katanya pemilik
sering dipakai dan misalnya ada gangguan sering dibantingnya sama cucunya dan mengakibatkan mati. Lanjut saya pasang dan rakit kembali. Untuk prosesnya saya agak percepat. Oke, itu dia sudah saya pasangkan untuk keseluruhan komponen yang ada, dan ini coba saya nyalakan kembali. Bismillah, dan muncul logo Oppo siap. Namun sebelum saya lakukan pengembalian kepada pemilik, ini saya akan lakukan pengetesan terlebih dahulu secara keseluruhan sebelum saya lakukan pengembalian kepada pemilik. Dan bisa dilihat ini saya lakukan pengecekan terlebih dahulu ke kamera, apakah kameranya berfungsi, dan alhamdulillah untuk kamera berfungsi dengan baik. Coba saya lakukan pengecasan, alhamdulillah untuk pengecasan normal. Coba saya sambungkan ke wifi, apakah untuk wifi nya, alhamdulillah untuk wifi nya normal. Dan ini coba saya lakukan pengetesan, coba saya putarkan YouTube ya. Alhamdulillah bisa untuk HP-nya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata di dalam video ini, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.